Pasal ke-103. Tiap kesengsaraan yang menimpa seorang manusia itu hanyalah dari Allah demi untuk keselamatannya, sehingga ia harus bergembira karenanya. Andai kata Allah mengaruniakan kepada seorang yang benar-benar menyesal itu air mata sebanyak laut, niscaya ia akan menginginkan jauh lebih banyak dari itu. Sebenarnya tangisan seorang yang berdosa itu harus menjadi seperti tangisan seorang ayah terhadap anaknya yang sedang menghadapi maut. Alangkah besarnya kegilaan seorang manusia yang menangisi suatu jasad yang telah ditinggalkan oleh rohnya, tetapi ia tidak menangisi roh yang telah ditinggalkan oleh rahmat Allah karena dosa. Katakanlah kepadaku, apabila seorang nakoda yang kapalnya telah dihancurkan badai itu bisa mendapatkan kembali segala kerugiannya itu dengan tangisan, apakah kiranya yang akan dilakukan olehnya? Barang tentu ia akan menangis dengan sepedihnya. Tetapi kukatakan kepadamu, bahwa sebenarnya seorang manusia akan keliru menangisi segala sesuatu kecuali hanya terhadap dosanya. Karena tiap kesengsaraan yang menimpa seorang manusia itu hanya datang dari Allah untuk keselamatannya, sehingga ia harus bergembira karenanya. Akan tetapi dosa itu datangnya daripada setan untuk membawa kutukan kepada manusia. Begitu juga ia tidak bersedih hati karenanya. Sungguh kamu tidak mengetahui bahwa manusia di sini hanya mencari kerugian, tidak mencari keuntungan. Bartolomeus menanyakan, "Ya Tuan, apakah yang harus diperbuat oleh seorang yang tidak bisa menangis karena hatinya asing dari tangis?" Yesus menjawab, "Bukan semua orang yang mencucurkan air mata itu menangis, ya Bartolomeus. Demi Allah, ada sebagian orang yang mata mereka belum pernah meneteskan barang setetes air pun, namun mereka telah menangis lebih banyak daripada 1.000 orang yang mencucurkan air mata. Sesungguhnya tangisan seorang yang berdosa itu merupakan kebakaran hawa nafsu duniawinya karena sangatnya kesedihan. Dan sebagaimana cahaya matahari menjaga sesuatu yang terletak di tempat yang tinggi itu dari kerusakan, begitu pula terbakarnya hawa nafsu itu menjaga diri dari dosa. Maka andai kata Allah mengaruniakan kepada seorang yang benar-benar menyesal itu air mata sebanyak laut, niscaya ia akan menginginkan jauh lebih banyak dari itu. Dan yang akan dapat menghilangkan keinginan demikian hanya satu tetes kecil yang akan dialirkannya laksana dapur yang besar apinya, menghilangkan setetes air. Adapun mereka yang mudah mencucurkan air mata, maka mereka itu laksana seekor kuda yang kian ringan bebannya, kian cepat larinya." Pasal ke-104. Apabila Herodes memberikan kepadamu pakaian sebagai titipan, kemudian ia mengambilnya kembali daripadamu, adakah alasan bagimu untuk menangis? Sebenarnya ada sekelompok manusia yang mengumpulkan antara hawa nafsu dari dalam dengan air mata dari luar. Akan tetapi orang semacam ini akan menjadi seperti Yeremia. Maka dalam tangisan itu Allah akan menimbang kesedihan lebih banyak daripada air mata. Kemudian Yahya bertanya, "Ya Guru, bagaimana seorang itu akan rugi dalam tangisan yang bukan disebabkan karena suatu dosa?" Yesus menjawab, "Apabila Herodes memberikan kepadamu satu pakaian sebagai titipan, kemudian ia mengambilnya kembali daripadamu, apakah ada alasan bagimu untuk menangis?" Yahya menjawab, "Tidak." Kemudian Yesus berkata, "Jika demikian, maka alasan untuk menangisi bagi seorang yang kehilangan sesuatu atau luput dalam mencapai keinginannya lebih kurang dari itu, karena segala sesuatu ini datangnya dari tangan Allah. Jika demikian, apakah tidak ada kekuasaan bagi Allah untuk berbuat sekehendaknya terhadap segala yang dimilikinya, wahai insan yang dungu? Adapun engkau, maka tiada bagimu sesuatu yang kau miliki, kecuali hanya dosa. Maka terhadap itulah harus engkau menangis, bukan atas sesuatu yang lain." Berkatalah Matius, "Ya Guru, sesungguhnya engkau pernah mengakui di depan seluruh Yudea bahwa tiada sesuatu yang menyerupai Allah dari kalangan manusia, dan kini engkau mengatakan
bahwa manusia ini mendapat sesuatu dari tangan Allah. Maka apabila Allah itu mempunyai dua tangan, maka ia ada persamaannya dengan manusia. Yesus menjawab, sesungguhnya engkau dalam kesesatan ya Matius, dan banyak orang telah sesat begitu, karena mereka tidak memahami maksud kalimat itu. Karena tiada mesti seorang itu memperhatikan kalimat itu dari lahirnya, akan tetapi dari maknanya, karena ucapan manusia ini adalah sebagai terjemahan antara kita dengan Allah. Tidakkah engkau mengetahui bahwa dikala Allah berkehendak untuk berfirman kepada nenek moyang kita di atas gunung Sinai, nenek-nenek kita itu meneriakkan, berbicaralah engkau ya Musa dengan kami, dan janganlah Allah yang berfirman dengan kami, agar kami tidak sampai mati. Dan apakah yang telah difirmankan oleh Allah kepada nabinya Yesaya? Tidakkah sebagaimana jauhnya langit itu dari bumi, begitu juga jauhnya cara-cara Allah dengan cara-cara manusia, dan pikiran-pikiran Allah dengan pikiran-pikiran manusia?